nggih mboten kepanggih. Nah, akhirnya terus pundi? Mboten malah bati, tapi malah rugi, mboten malah untung, tapi malah butong, malah hutang ya akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Monggo tansah berdoa bareng-bareng seperti biasa, baca doa ta'alum. Saya baca, jenengan ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Untuk kajian pada pagi hari ini yaitu kitab Al-Hikam. Bagi teman-teman saudara-saudara yang mungkin belum tahu, bisa di-download di aplikasi Play Store. Karena kita di sini tidak bawa kitab yang dari Indonesia. Ini bisa dimanfaatkan untuk aplikasinya, di-download di Play Store, yaitu Syarah Al-Hikam. Sekarang kita mulai dari makalah yang pertama. Pun panggil. Coba download dulu, nanti bisa dibaca bareng-bareng. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin lagi mencari filenya ya, aplikasinya, mungkin bisa sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa ila hadratil musannif hadzal kitab Syekh Abdul Atiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi ngalal amali nuqsanur rojai indal wujudi zalal. Niki satu makalah, tapi kita rasakan, kita nanti interaksikan, karena ini kita mengaji bab rasa yang ada di dalam hati ya. Jadi santai mawon. Kita ngajinya di sini tidak perlu tegang-tegang, karena ini bukan matematika ya, ini adalah ilmu rasa. Min alamatil i'timadi, setengah sangking tondone ya kuwi sing tetanggenan, gegandolan, ngandalno. Apa nih bahasa yang lainnya itu apa? Ngebuh-ngebuhno. Lek bahasa Blitar niku ngandalno, ngandelno. Dupeh ngono ya, dupeh. Ngalal amali ngatasi ngamal. Tondo-tondone wong kuwi ngeguh ning ngamal utawa gegandolan maring ngamal. Ngamal-ngamal ibadah, nggih ngamal ibadah napa mawon. Salat, ngaji, poso, lan liya-liyane.
Tondo-tondone wong neguhno ngamal utawa gegandolan maring ngamal ya kuwi nuksonu arroja'i. Iso ngurangi pengharapan. Roja itu pengharapan datang Gusti Allah tok. Mboten mengharapkan lintu-lintunipun. Ngindal wujudi zalal. Ngalem saking anane kuwi napa niku pengharapan kepada Allah di sisi Allah yang barang-barang selain Allah itu akan fana begitu loh. Bahasa lainnya apa ya? Fana itu sirna, rusak, ya kan? Jadi sapa wonge kok amal itu diandalno, itu akan sirna amal itu karena roja itulah yang akan kita harapkan dari sisi Allah. Pemahaman ikan gampang, contohnya jenengan puasa, jenengan sholat, jenengan ngaji, tapi merasakan dalam sisi hati itu saya mempunyai amal. Nah, hal-hal seperti ini jikalau di saat Anda diuji sakit atau diuji tidak bisa hadir, itu kira-kira amal berkurang nggak? Ini logika, mohon. Jenengan biasanya rutinan ngeten iki, setiap napa niku Ahad. Tapi banjur jenengan mboten saged hadir. Nah, karena mungkin satu hal itu dalam konteks akli, pikiran Anda itu berkurang kan, tidak bisa hadir. Nah, itu kalau jenengan mengandalkan amal itu merasa berkurang. Padahal itu satu kesempatan untuk takarub ila Allah karena kita bisa menggunakan roja. Roja itu pengharapan. Karena manusia di dunia ini itu tidak lepas dari yang namanya qada qadar. Gitu. Gini apa nggih? Nah, coba diraosaken sareng-sareng. Karena ini ilmu rasa ya, ilmu rasa. Sapa wonge kok sik tetanggenan go gandolan. Ngandal-ngandolno masalah ngamal. Lah, bila mana amal itu berkurang, maka itu akan mengurangi pengharapan. Niki kata-kata kula niku gampang dipaham napa mboten? Paham ya? Paham ya? Jenengan ngandal-ngandol amal di saat tidak bisa beramal, amal kelihatan berkurang sehingga pengharapan jenengan itu bisa berkurang juga gitu. Nggih. Nah. Gitu. Najeng iradatuka tajridu ma iqamatillah iyyaka fil asbabi minas sahawatil khafiyah. Niki wau sing makalah nomor setunggal keterangane juru ngoten niku. Ya. Jadi globale sekarang kita ke makalah yang kedua. Iradatuka kekarepanmu, kepinginan siro atajrida ing makom tajrid. Nah, nanti saya jelaskan makom tajrid itu apa. Ma iqamatillah sartane jumenengake kersane Allah iya kaya sira fil asbabi ing dalem makom asbab minas sahawatil khafiyah. Ya kuwi setengah saking kepinginan sing samar. Nah, memang hikam itu bahasanya itu unik apa ya? Majazi kayak. Memang seorang aulia itu ngomong itu kata-katanya satu kata tapi maknanya itu mendalam. Nah, ini kalau tidak dijelaskan susah pemahamannya. Sapa wonge manggon ing makom tajrid. Makom tajrid itu wis ora nyambut gawe. Artinya rezeki itu ya wis diterima yang bandung, wis dilakoni sesuai dengan perintah syar'i. Tapi piyambake niku makomnya itu bukan makom kasbi, ini berlawanan. Makom tajrid itu makom yang
wong ra nyambut gawe, sapa wonge kok dimanggokno ning makom tajrid. Nah, banjur wong kuwi mang pengen makom asbab gitu loh, karena kepinginan sing samar, kepinginan sing nafsu sahwati. Nah, itu nanti akan mengakibatkan hilangnya cita-cita yang luhur. Nih penjelasannya memang harus pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sapa wonge iradatuka dikersakake ka ingsun tajrid makom tajrid maula. Sapa wonge dikersakne karo Allah makom tajrid. Banjur wong kuwi mang kepengin ning makom asbab. Nah, ini juga bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, wonten salah setunggal niki cerita ya. Seorang guru, seorang murid piyambake niku sowan teng kiai guru mursyid. Lamun waktu sowan didhawuhi, karena seorang guru mursyid itu guru yang tahu tentang rohaninya si murid. Makanya di ilmu itu kan ada 4 ya. Ini perlu dipahami ya, syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Nah, seorang guru mursyid itu sudah makomnya di makom ma'rifat. Jadi tahu kolbu, tahu sirinya si murid. Murid ini akan atau apa yang akan terjadi itu tahu. Cuman ini tidak boleh disampaikan secara jelas, karena ini adalah bahasa lainnya itu rahasianya ilahi. Nah, banjur seorang murid tersebut didhawuhi sama seorang guru, sampun jenengan mboten usah ngoten-ngoten niku mawon. Lek rezeki ya wis ditampani, wae ngaji yo ngaji, lek enek ya saeneke. Karena si guru tersebut itu tahu murid tersebut makomnya di makom tajrid. Tapi yang namanya si murid itu kan punya keluarga, punya istri, punya anak. Nah, secara ilmu syariat kan nyambut gawe to nggih, gitu. Nah, buka toko. Banjur krana didhawuhi sang guru mursyid piyambake niku ya nggih mboten kepanggih. Nah, akhirnya terus pundi? Mboten malah badi, tapi malah rugi. Mboten malah untung, tapi malah butung, malah hutang ya akeh. Nah, ini yang perlu kita kalau mempunyai seorang guru mursyid itu ibarat mayit, mau diapa-apakan itu ya sudah ikut apa kata guru. Itulah makanya semoga nanti kita pulang ke tanah air menemukan seorang guru mursyid. Ada makanya harus ikut thariqat untuk menuju ke ma'rifatan. Kalau tanpa guru itu tidak bisa, karena guru itu adalah yang bisa menuntun mata hati. Dan waskito, cara bahasa Jawane waskito, ngerti ya? Waskito, awas. Makomnya sudah ke makom ma'rifat. Nah, banjur kembali lagi sowan datang guru ini pun didhawuhi, nggih ngapunten ingkang kathah kula mboten nggugu dawuh jenengan. Akhire piyambake toko ditutup, fokus ngaji, fokus lillahi ta'ala, fokus tanpa lillahi ben tanpa ada niatan yang lain ben dihilangkan. Wis fokus lillahi ta'ala, wae ngaji, wae mulang, malah rezekine luwe-luwe. Seperti itulah. Ini tanda-tanda orang yang punya guru mursyid menuntun murid. Lah, sekarang kita ngomong pada diri kita sendiri yang belum, kita bukan kok tidak, yang belum mempunyai seorang guru mursyid, ini bagaimana menempatkan posisi kita sekarang ini? Ya kan? Kita di makom apa sekarang?
Lah, monggo dirasakan. Jenengan ujian waktu bahasa Korea itu diparingi gampang, diparingi lulus, sehingga jenengan ditakdir sampai tekan mengkene itu bukan kehendak sampean, bukan semata-mata kemampuan sampean, bener atau bener? Gitu? Nah, tapi ribuan puluhan ribu di negara manapun juga termasuk Indonesia mengantri, tidak bisa hadir, bahkan mungkin lebih pintar daripada kita, gitu? Itulah takdir. Berarti kita rasakan, kita ditakdir di sini untuk diberikan satu fadl. Fadl itu anugerah, ngerti? Anugerah yang mana anugerah tersebut kita manfaatkan. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi hubungan kita itu vertikal. Bila mana kita dikasih kepada Allah itu adalah namanya anugerah. Tapi kalau hubungan kita kepada manusia itu namanya horizontal, itu adalah hablum minan nas. Jadi hablum minallah, baru kita hablum minan nas. Ya, kita berkarya, kita memanfaatkan kesempatan, kita nebar manfaat. Nah, tapi harus kembali lagi kepada niat. Nah, seperti yang semalam saya sampaikan, niatnya kudu ditoto supaya kita itu bisa ikhlas. Tanpa niat tidak akan bisa ikhlas. Jadi di makom asbab itu adalah makom yang mana kita itu harus bekerja. Tapi sekarang ini kan ada yang nganggur, gitu. Lan iku terus pundi, gitu. Pripun rawasipun rasane nganggur. Nah, tapi tajrid suatu saat akan bisa dicakno karo sing poso, suatu saat akan diganti ke asbab. Sing saiki wis nang ngarep moto, penggawean sing nang ngarep moto lakonono, diterima kanthi legowo. Nggih, bahasane legowo ngertos nggih? Kanthi ikhlas, diniati ngibadah. Nah, sing urung kebagian utawa sing sementara masih belum dapat pekerjaan atau masih nganggur, ya juga ditampa, karena ini di makom tajrid untuk sementara. Anda mau cari file, Anda mau cari ke nodongku sana, lek urung ditakdir oleh job ya panggah urung oleh job. Lah, iki situasi tidak akan pernah berubah. Cuman hati inilah yang harus ditoto. Ini karena ilmu rasa, ilmu menata hati ya. Wis ana catetane ning kono iku ya. Bisa ana catetane, dadi tidak perlu susah bubuh wis berdoa. Pripun rawasipun? Makom tajrid, makom asbab. Bila mana seseorang itu sudah ditakdir ke makom tajrid kok getu atau apa bahasanya kok begegek pengen berubah ke makom asbab, lek urung wayahe ya urung bakal ketekan. Nah, wa iradatuka lan kekarepan sira al asbab ing makom asbab maikomati satane jumeneng Allah iyaka ya sira fitajridin dalam tajrid iku ikhtitatun mina sihamatil aliyah, ya kuwi iso ngilangno tujuan aliyah atau himmah aliyah. Itu adalah satu cita-cita yang diharapkan semua manusia, itu adalah cita-cita yang luhur. Untuk apa? Takarub ila Allah. Ini loh. Nah, yang takarub itu bukan jasmani kita, hati masalahnya, hati. Jadi jenengan di makomne tajrid atine piye? Jenengan di makomne asbab atine pilih. Nah, itulah undangan atau sinyal-sinyal yang diberikan dari Allah kepada hambanya. Dikai situasi seperti ini, hatinya bagaimana? Dikasih situasi seperti ini, hatinya bagaimana? Ingatlah gak sama aku? Itulah sinyalnya. Lah, kita sebagai hamba, kita itu harus peka, harus merasakan itu. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya takdir, siapa yang bisa melawan takdir? Ya kan?
Akeh wong pengen dadi Gusti Allah mang. Ngerti maksudnya? Ngatur awake. Ngatur awake dhewe, pengine ya oleh kerjaan ya kan. Gajine ya penak. Gede. Ya dadi Gusti Allah dhewe gitu. Gitu loh. Ya wong kanthi nrimo wae kok repot. Biyen awake dhewe iki renek, saiki enek. Saiki dikai kesempatan, dikai kesehatan. Wis kurang apa? Lek tata krama iki lho, dikek endi atine awake dhewe. Monggo digrayai. Makane para aulia, kekasih Allah itu adalah dilihatnya itu dari tata krama. Tata krama ini masalah rohani kepada Allah. Rasa hatinya itu loh. Sejauh mana ini seorang hamba dikasih situasi seperti ini, ingat agak. Dikasih rezeki, ingat agak. Inilah namanya ubudiyah. Ibadah yang kita aplikasikan atau yang kita jalankan lewat hati. Kira-kira grundel ya, lek pekerjaane abot, pekerjaane enek sing anu, sing sambat. Ya, tak wajar, tapi ada tapinya. Ora patut, ora tata krama, ya kan? Ya ditampa alhamdulillah, ya. Alhamdulillah sik iso urip. Ambekan iki lho, ambekan iki nugroho. Akeh wong sing rumah sakit lho, ambekan mahal banget harganya, ya. Awake dhewe ditakdir iso tekan kene ya wis alhamdulillah. Dilakoni apa penggawean seneng arep moto. Itu. Napa malih sing saniki lagi sepi. Kerjaan juga sepi ya. Pria-pria sama. Arbait juga kadang ada, kadang enggak gitu. Pabrik seminggu kadang masuk 2 kali, sama. Tapi alhamdulillah kita masih di sini, ya kan? Banyak teman-teman saya kemarin tuh pulang cuti karena bukan E9 atau bukan E9, ya susah juga kembali lagi ke sini karena lagi close kan. Situasinya seperti ini, lah menyesal. Nah, ya itulah. Sudah dikasih kesempatan tapi tidak sadar bahwasanya kesempatan itu adalah satu peparing, satu anugerah dari Allah. Saya juga nggak pernah membayangkan sampai ke Korea ini. Sebelumnya kan saya di Australia. Dan waktu itu ini sedikit cerita. Saya memang menggunakan pribadi karena saya memang pedagang dulu itu ya. Di Malaysia pedagang, ekspor import, punya visa dan lain-lain. Akhirnya saya tekad ke Australia tanpa tujuan, tanpa teman. Kira-kira berani nggak? Tanpa tujuan, tanpa teman. Hanya beli tiket 2 juta rupiah. Itu pun hanya 1 kali jalan. Lah, saya pasrah lillahi ta'ala. Saya niat, saya tebar manfaat. Apa yang akan terjadi saya nggak tahu, Allah yang akan tahu. Saya tekad, begitu terbang transit Kuala Lumpur, Air Asia, tiket murah, ekonomi, tidak dapat makan lagi. Ya alhamdulillah. Sampai Malaysia, wah, ada screening, tahu ya, screening petugas bandara. Satu persatu ditanya, mana pasportmu, mana visamu, wah, tunjukkan. Wah, ini bisnis visa ya, iya. What's you doing? Itu orang bule, yang tanya itu orang Australia itu. Oh, I'm visit my friend, I'm businessman. Oh, ya, good. Masuk. Alhamdulillah kan itu. Terbang sampai Melbourne. Sampai sana juga bingung, tidak ada tujuan, tidak ada teman kan. Tapi saya lillahi ta'ala, saya tebar manfaat, saya bawa sampel produk, brosurnya saja. Keripik pisang, ya, keripik singkong dan lain-lain. Setelah sampai di sana,
keluar immigration, saya duduk di bandara, toleh ini mau kemana ya. Nah, saya lihat ada nggak orang Indonesia yang di sini itu, saya di bandara itu. Ternyata ada, mirip orang Indonesia. Saya dekati, Mas, nggak bisa bahasa Inggris, hanya sedikit-sedikit lagi. Mas Indonesia ya? Oh iya. Saya ini baru datang, lah ini HP ini kan nggak bisa. Saya mau beli paket internet apa? Oh ini, tunjuklah. Oke, beli. Uang kita 300.000 lah. Waktu itu $30 saya bayar, saya online, saya cari di Facebook itu, ini mana orang Indonesia yang di Melbourne itu, kan ada apa area lokasi, kan kalau di Facebook itu ada teman yang terdekat atau orang yang terdekat kan terdeteksi kan di situ. Nah ini kok ada ini orang Indonesia ini, saya samperin, alhamdulillah jawab, ternyata orang Surabaya ya. Setelah sampailah di sana, saya pasrah saja, lillahi ta'ala. Apapun yang terjadi, saya pasrah. Makan nggak makan, tujuan saya nanti harus ke masjid gitu aja. Sampailah di situ, saya ketemu, telepon, Mas, saya baru sampai ini dari Indonesia. Tolong saya dijemput. Oh ya, saya nanti pulang kerja, saya jemput. Tapi gampanglah nanti untuk biaya transport bensin saya ganti ya. Itu sampai dijemput, saya diantar, masjid terdekat mana Mas? Masjid terdekat, oh sana, kebetulan ini apartemen saya dekat ini ya, diantarlah ke apartemen dia. Setelah sampainya di sana, saya turun, terus saya ke masjid. Saya lihat, setelah habis sholat, saya berdoa, saya baca sholawat, saya berdoa, pasrah aja. Saya nanti akan ditakdir mau dapat kerjaan atau dapat kerjaan, saya nggak tahu. Yang penting saya niat aja. Ini lakon urip. Saya lakon urip. Karena ini juga tidak ada tiket pulang masalah. Kalau saya ini terpaksa tidak kehabisan uang ya kan, saya datang aja ke KBRI, ya kan, minta makan. Masa nggak ada yang kasih makan? Ya? Kalau masalah pekerjaan gampang, part-time atau arba'in dah istilahnya di sini itu gampang. Nah, akhirnya sesampailah saya di sana, habis sholat, saya lihat nih orang Indonesia mana ini? Tidak ada. Ada satu orang kok mirip ini orang Indonesia. Saya dekati, Mas Indonesia ya? Bukan. Awak Malaysia. Oh, Malaysia ya, Malaysia kenalan ya, kenalan. Begitu setelah kenalan, akhirnya saya baru sampai nih di sini. Apa kerja di mana gitu? Saya kerja di farm. Oh, ajalah. Saya juga tidak ada kerja nih, tidak ada duit lagi. Oh, kalau gitu besok saya bagi tahu si bos. Kamu mau gak kerja di farm? Wah, mana aja yang penting halal, saya bilang gitu. Akhirnya besok pagi habis subuh ada satu kendaraan mobil jemput saya, kan subuh gitu, diajaklah ke farm. Saya pikir itu nanti makan dikasih makan gitu, minum akan dikasih minum untuk jam-jam istirahat. Itu pikiran saya. Tapi ternyata tidak. Dan itu betul-betul pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Tapi Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha pemberi rezeki dan pemurah. Dan situlah saya bersyukur seperti itu. Akhirnya begitu bekerja biasa, jam 7 start, jam 10 istirahat, seperti sini ya, 15 menit. Nah, si mandor, sajang supervisor mandor itu beda dengan sajang. Mandor itu apa namanya? Panjang nim ya. Panjang. Itu melihat, wah, mereka pada makan, saya tidak makan, didekatin. You eat, no eat, no drink. Ini teman saya Malaysia itu, kamu nggak bawa makan? Enggak, saya kira dibagi di sini. Oh, ya udah, gini aja, kamu makan sama saya ini. Alhamdulillah. Nah, itulah pasrah. Wah, lillahi ta'ala. Begitu seperti itu, akhirnya saya sama si bos dikasih coklat, dikasih minum, dikasih tahu. Besok kalau kerja, kamu bawa makan sendiri ya. Oh iya, saya nggak ngerti, dan kemarin saya ada dibagi tahu sama teman saya ini. Oh, nggak apa-apa lah. Tapi pekerjaan waktu itu di kebun, anginnya itu kencang sekali. Saya kerja kuat sehari karena waktu itu di farm asparagus,
itu apa itu panen sayur, dinginnya itu luar biasa, anginnya kenceng sampai-sampai saya jatuh. Itu kan saking kencengnya angin itu. Nah, saya lihat luasnya kebun itu luas sekali. Padahal ujungnya itu saya lihat nggak tampak, saking luasnya. Jalan cabut, jalannya mundur gitu. Sampai jatuh bangun lagi gitu. Hurry up kalau di sini pali-pali. Seperti itu ya. Ya aku tetaplah sama dikir, saya jalankan ini. Akhirnya saya besoknya itu jatuh sakit karena tidak biasa kerja di kebun, baru seumur-umur kerja di kebun situ. Ya, banjur setelah selesai pulang, besoknya saya tidak bisa masuk kerja. Saya telepon, teman, maaf saya tidak bisa ikut kerja lagi, kaki saya ini sakit. Oh gitu ya. Ya udahlah, karena gaji kan hari-hari, kerja dapat gaji itu setiap hari ya, sama kan. Lah selepas saya dapat gaji, saya nekat lagi perjalanan dari Melbourne ke Sydney sendirian. Itu perjalanannya 16 jam naik kereta. Gaji yang saya dapatkan itu saya belikan tiket $100 naik kereta. Tidak ada orang Indonesia di situ, saya sendirian. Tujuannya kemana? Sydney mana? Nggak tahu, penting ujungnya aja, nggak ngerti Sydney. Datang aja ke sini. Setelah sampai di Sydney pagi-pagi, saya nyalakan ini Google Map untuk mencari masjid terdekat. Itulah, kalau kita itu mendekat diri kepada Allah, pertolongan itu selalu ada. Kita sekarang mau di makom mana? Tajrid kah? Asbab kah? Kita nggak tahu. Yang tahu Allah, karena kita belum punya guru mursyid, bener kan? Dan kita merasakan apa yang terjadi sekarang ini. Dan saya rasakan, saya nggak ngerti apakah saya nanti dapat pekerjaan, apakah saya nanti nggak dapat pekerjaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting saya di sini nebar manfaat. Ini yang perlu digarisbawahi. Setelah itu saya masuk dalam satu masjid agung di Central City, itu di Sydney. Begitu pas sholat, saya ketemu takmirnya itu, orangnya jenggot, pakai sarung, baju putih-putih. Saya tanya, Indonesia? Oh, ini Malaysia. Oh, Malaysia. Oh, kenal lagi sama orang Malaysia. Yang lainnya mana Indonesia? Nggak ada. Adanya orang-orang Pakistan, dengan orang-orang Mesir, orang-orang Saudi itu. Nah, saya baru sampai kemarin, kerja di Bandung sekali, saya tidak kuat, saya datang ke sini. Bisakah saya tinggal di sini untuk sementara? Oh ya, silakan, di lantai atas. Tidur di masjid. Saya ngomong sama si takmirnya, takmir masjid, Anda sudah makan belum? Oh, saya sudah, ayo ikut saya. Ini saya ada uang sedikit, saya ajaklah ke warung kan itu. Saya ajak makan ya, saya ajak makan, cerita-cerita gitu. Saya itu orang Indonesia. Adakah setiap di sini jamaah orang-orang Indonesia? Oh ada, nanti kalau habis sholat Jumat kamu duduk di jeramah masjid, nanti banyak orang Indonesia, student itu. Oh ya. Akhirnya habis sholat Jumat saya duduk di jeramah masjid. Saya lihat habis sholat Jumat, oh ternyata ada orang. Saya kenal anak Sidoarjo waktu itu. Mas Indonesia ya? Oh iya, saya dari Blitar. Anda dari mana? Sidoarjo. Sama kerja di mana? Oh saya di pabrik roti. Lah kamu? Saya baru datang kemarin lusa, tidak ada kerja ini. Oh ya ikut aja saya. Mau nggak kerja di? Oh mau. Yang penting halal, saya ikut. Nah terus kamu tinggal di mana? Ya di sini. Mau nggak tinggal di itu, di apartemen saya? Mau. Alhamdulillah. Itulah fi'aunillah, pertolongannya Allah. Saya diajak ke apartemen. Ternyata dalam satu apartemen itu banyak kamar, orang Indonesia semua. Alhamdulillah di situ, ya kan? Setelah sampailah di sana, saya kuranglah bahasa Inggris, kurang bisa bahasa Inggris, diajak sama teman saya ini download aplikasi ini untuk job info, job info ini. Saya download. Ternyata ada satu lowongan perhotelan, dan di situ mesti ada interview. Wah, kalau saya di interview tidak bisa mas, saya tidak bisa bahasa Inggris, saya antar.
nanti biar kita sendiri berdua di interview. Akhirnya berangkat kita berdua. Nah, di interview lah sama si manajer Mr. Daniel waktu itu. Dijelaskan kerjaannya seperti ini, gajinya seperti ini. Yang ngomong teman saya ini, bahasa Inggrisnya kan dia pinter ya. Saya tidak bisa, saya ikut aja. Yes. Nah, begitulah sampai diterima, teman saya itu, kamu yang masuk, saya tidak jadi masuk. Lah kenapa? Ya saya kan daftarin kamu, saya kan sudah kerja di pabrik itu. Oh ya sudah, akhirnya saya bekerja, diantarlah dalam satu asramanya perhotelan hospitality sama di cleaning service. Setelah sampai di sana, ternyata dalam satu apartemen itu orang Indonesia semua. Alhamdulillah, teman-teman ketemu orang Bali, Surabaya, bahkan sampai sekarang pun masih aktif di sana, ya. Nah, dari situlah saya mengambil satu hikmah pembelajaran. Kalau kita itu pasrah, sekarang kita lagi susah, pasti ada pertolongan. Tinggal hati kita itu bagaimana situasinya. Sekarang ini yang dilihat itu bukan masalah Anda dapat kerjaan, Anda tidak dapat pekerjaan. Yang dilihat itu hati Anda ini loh, suasananya itu bagaimana, menerima nggak, qanaah nggak dengan takdir saya ini. Ini pesannya, ya kan? Nah, kalau kita itu enak nggak enak, terima nggak terima, takdirnya tetap begini, tidak akan berubah, gitu. Tidak bisa dirubah karena sudah ada catatannya di sana, di Lauh Mahfudz. Sebelum Anda lahir itu sudah dicatat kan, rezeki Anda, jodoh Anda, mati Anda, kerjaan Anda. Ya sekarang ada di sini sudah tercatat di sana. Yang perlu kita perhatikan hati kita ini, kan namanya kolbun. Ya, kolbun ini kan molak-malik. Hati itu naik molak-malik. Namanya kolabayu kolibu, ya, namanya molak-malik. Kadang-kadang yo percaya yo iya, kadang gak yang ora itu. Itulah manusia. Makanya al-insanul makhluk khata'un nisan. Manusia itu tempatnya lupa. Disitulah kita harus terus muhasabah, menghitung, mengawasi. Hati kita itu senantiasa harus selalu kegandolan. Itu tanggenan marem kersane Gusti. Saudara-saudara, teman-teman, seperti itu kisah bagaimana kita itu harus pasrah, bagaimana kita itu harus ikhlas dengan situasi dan bagaimana kondisinya saat ini. Kita harus senantiasa iling dengan bidzikrillah, zikir maring Allah, supaya kita pas waktu sholat, ibadah yang lain terus senantiasa ingat pada Allah. Nah, ada yang merasakan seperti itu, untuk ketekatan, untuk pasrah, betul-betul all out seperti itu. Pernah merasakan itu? Pernah kan? Nah, kalau kita betul-betul pasrah, solusi pasti ada. Kalau kita tidak pasrah, malah gerseng, pusing rakaruan, karpe dewi lah. Malah stres. Lanjut malih. Al-maqalatu sani, yang kedua sudah. Mungkin untuk pembukaan pada pagi hari ini, bagi yang belum tahu aplikasinya mungkin segera bisa di-download. Untuk yang sudah tahu bisa dipelajari. Kita belajar 1 makalah, 2 makalah itu untuk sementara, untuk pertemuan di pagi hari ini. Dan kita rasakan bersama, kita introspeksi diri. Yang tahu hatinya ya anda sendiri, kecuali kalau guru mursyid, saya tahu hati Anda itu bagaimana. Saya ki grundel lah, rimo lah, saya ngerti, saya nggak ngerti. Itulah mata kepala ini namanya basor, mata hati namanya basiroh, ya kan? Nah, untuk menyalakan mata hati inilah butuh namanya starter atau strom. Tahu strom? Nah, strom ini akan teraliri stromnya dengan apa? Zikrullah. Orang itu zikir itu
strumnya nanti akan sambung. Untuk mata atau lampu atau nurul basiro itu akan mencorong. Oh, bahasa mencorong. Menyala gitu loh. Kalau menyala biar ketok kabeh. Tahu alam barzah. Tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingat, itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan Anda untuk beribadah. Tujuannya apa? Mung lillahi ta'ala. Wis orang yang ben ini dihilangi. Ben dihilangi. Lah, itu namanya peparing, fadl juga. Itu tidak bisa diminta, tapi tidak bisa ditolak. Pilih jelas nih. Iya, itu tidak bisa diminta. Anda pengen mukasafah, tidak bisa diminta, tapi tidak bisa ditolak. Loh. Tapi lek uang dikasih itu juga berat. Saya pernah sowan kepada seorang guru mursyid, ampun, wah berat. Pas waktu berjalan di depan makam, tahu yang di makam disiksa itu minta tolong. Sampai-sampai suruh nemuin keluarganya untuk minta diingatkan, mendoakan ke ahli kubur. Seperti itu beratnya orang mukasafah, Mas. Nah, ya alhamdulillah kita dihijab. Tapi ya kita harus ingat terus, itulah fadl. Itu bukan tujuan. Itu adalah satu ujian juga bagi seorang yang sudah derajatnya sampai lah ya. Kan ada makomnya itu orang banyak. Makanya pas waktu kita itu zikir itu senantiasa iling kepada Allah, tansah kita itu waktu sholat, waktu kita duduk, waktu kita bekerja. Nah, itu untuk membiasakan diri. Seperti Syekh Abu Sahal At-Tustari itu sejak kecil sama pamannya dididik Allahumma Allah selalu bersama saya, Allah nadhirun ilayya, Allah selalu melihat saya. Itu diucapkan dalam lisan. Akhirnya sejak lama mancap dalam syoidal qulbi, hati yang paling dalam. Akhirnya itu berzikir sendiri secara otomatis. Nah, inilah yang namanya zikir khofi, zikir yang samar di situ. Di itu starternya di sini nih. Makanya pas waktu kita ditalkin, nanti kalau sama nanti sudah biat, ada di toriko itu ada talkin atau namanya itu biatan. Itu baca la ilaha illallah itu nanti akan diajarkan sama seorang guru mursyid bagaimana bisa mancep dalam hati itu. Nah, makanya kalau kita itu mau terus improvisasi, meningkatkan diri, kedekatan kepada Allah, kita harus lewati tahapan-tahapan seperti itu. Sekarang kita perbaiki syariat sesuai dengan syariat yang sudah ada, tata caranya sholat, wudhu, mungkin di dalam ilmu fikih atau pelajaran-pelajaran yang lain sudah dijelaskan. Terus seperti yang saya sampaikan semalam, ilmu tauhid untuk ubudiyah, ya, ibadahnya hati dibarengi dengan ibadahnya jasmani. Jadi dalamnya juga zikir, dohirnya juga sesuai dengan syara. Lah, itulah yang dituntut, yang diperti atau yang dituntut kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki, masalah pekerjaan, masalah sekarang bagaimana itu sudah dijamin. Wis ono catetane, wis dijatah. Sampeyan mae golek ning Australia lek jatah sampean ning kene ya rezekine sampean ning kene. Sampeyan dijatah ning kono, tapi ning kono lek rezekine mung dikae sedikit, enek ujian. Sing ibuke arep meninggal. Nah, ini 1 di 5. Waktu itu saya ditelepon, ini antara saya pekerjaan, antara saya harus pulang ke tanah air. Padahal waktu itu saya sudah dapat gaji 60 juta rupiah per bulan bersih. Ya. Tapi saya ditelepon, saya harus pulang. Kenapa? Ibu sakit keras dan akhirnya meninggal. Gitu. Ya. Ini ada 2 pilihan. Nah, waktu itu di sana juga apply ID ya, apply ID. ID itu kalau dalam 2 tahun pertama tidak boleh pulang. Kalau di sini mah boleh. Inilah beda, kebijakan pemerintah itu setiap negara itu beda. Tapi untuk apply ID sama. Gitu. Nah, akhirnya kalau saya pulang ID dicabut, saya tidak bisa kesini lagi. 3 tahun akan datang. Kalau saya nggak pulang, ini sakit keras ini si ibu. Ya sudah, saya putuskan saya pulang.
Kalau Allah bakal memberikan rezeki dan saya masih diberikan kesempatan di makom kasbi, tadi bahasanya di makom kasbi, tidak kurang dalam. Tapi setelah itu saya terbang pulang. Setelah pulang, saya membuat satu usaha bisnis gitu. Nah, tapi pada akhirnya nyaman selama 2 tahun. Nah, ibu sudah meninggal kan itu. Nah, tapi saya nggak nyangka, nggak ngira, terbesit pikiran pun sedikit tidak ada saya di Korea. Tidak ada. Saya waktu itu inginnya ke Jepang. Inginnya ke Jepang karena saya punya visa 22 negara. Tinggal beli tiket aja. Sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya saya telepon teman-teman yang di Jepang, gimana? Ini. Wah, pekerjaan gini. Saya tidak telepon teman yang di Korea karena memang nggak ada gitu. Tapi akhirnya pada waktu malam mau beli tiket, tinggal klik aja Jepang, saya cancel. Wah, nggak jadi. Saya pikir lagi, ini kayaknya Korea lebih murah. Saya melihat tiketnya kok lebih murah itu aja. Jepang waktu itu 3 jutaan lah, Korea cuma 1.800.000 waktu itu. Air Asia, ekonomi juga, nggak ada makan. Transit Kuala Lumpur, ya alhamdulillah. Saya klik, saya beli. Begitu saya beli, waduh, nanti di sana bagaimana ya? Wah, bawa alam bisawab. Yang penting saya jalankan aja lillahi ta'ala. Nggak tahu nanti ini akan membuat satu sejarah yang kedua ya. Bener. Begitu sampai di Incheon, saya tidur di itu hotel guest house semalam. Nah, sebelum di sana saya kan di Incheon itu pukul 12 pesawat sampai. Nah, di situ saya duduk toleh ini orang Indonesia mana ya? Nggak ada. Ada satu orang itu nyamperin saya, mas Indonesia ya? Iya. Wah, saya baru sampai, mas dari mana? Saya dari Madiun. Namanya siapa? Kenalan mas? Namanya Iwan. Nah, kenalan kan? Nah, itu sudah makan belum? Belum. Saya juga bingung cari makannya di mana. Akhirnya diajak ke GS ya, makan roti sama minum air putih di situ. Dan terus mas mau kemana? Nah, saya itu mau ini alamat tujuan ini guysnya yang sudah saya booking dari Indonesia, sudah saya bayar, tapi saya nggak tahu ini, ngomong aja nggak bisa di sini. Gimana ini? Taksi juga nggak ngerti ini, ngomong bahasa Korea saya juga nggak ngerti. Gitu. Wes gini aja, coba lihat. Oh ini. Ditanyakan sama taksi. Oh satu arah. Ya sudah. Akhirnya diantarlah saya. Alhamdulillah. Diantar sampainya jam 2. Di itu besok saya tidur, dia langsung sampai ke Gisuksanya ya kan, naik taksi. Saya mau bayar, enggak usah lah mas, ini sudah saya bayar. Ya alhamdulillah. Nah, itu teman di Korea yang satu dan pertama kali saya kenal itu namanya Iwan, orang Madiun. Dia sekarang tinggalnya di bawah, di Taegu, masih ke bawah itu, masih Eneng juga. Nah setelah itu saya tidur di guest house Januari 2017 waktu itu. Nah pagi harinya saya keluar untuk mencari satu informasi. Nah, saya mau cari di online lah, saya beli paketan saya online di Facebook. Kenal lagi teman yang kedua lewat online, namanya Mas Erwin waktu itu. Mas tinggal di mana? Di Anjung. Wah Anjung, ini mana alamatnya? Saya juga nggak ngerti. Dia juga nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Korea waktu itu. Dia ternyata dulu pernah di Australia. Nah, akhirnya kita nyambung kan. Tapi saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu. Nah, setelah sampailah di sana, saya cari taksi, suruh cari alamatnya itu. Dia juga nggak share alamat bahasa Hangul. Dia tuh nanti sampailah Anjung begitu aja. Lah, orang naik taksi itu saya habis 90.000 karena muter-muter. Dari Pyeongtaek menuju Anjung kan dekat. Muter-muter seharian, 90.000 habis. Orang taksinya saya ngomong bahasa Inggris dia nggak ngerti, dia ngomong bahasa Korea saya nggak ngerti. Wah, dan seperti itu. Tapi saya yakin nanti ada jalan keluar. Ya sudah. Get down ya, stop ya. Sudah habis 90.000 saya bayar. Saya duduk, saya telepon teman saya. Wah nggak ngerti gimana ini. Saya tanya anak-anak muda, ternyata ada yang bisa bahasa Inggris, anak Korea itu. Do you know what this building dia? Oh okay. Oh iya.
diantarlah saya ke apartemennya teman saya itu, sampailah Anjung. Nah, setelah sampai di sana itu sudah malam, jam 9 malam. Dari subuh saya keluar dari Incon sampai Anjung itu jam 9 malam. Setelah itu besoknya saya diajak Araba ID Anjung sana. Ya alhamdulillah 3 bulan. Akhirnya buatlah ID, ya alhamdulillah dapat. Seperti itu orang yang sudah pasrah ya, seperti itulah kita harus bisa yakin inilah yang ada pada diri kita. Kadarnya setiap si A, si B, si C itu tidak sama. Makanya seorang guru mursyid itu nanamkan la ilaha illallah itu, ada yang langsung mancep, ada yang seurung. Nah, ada seurung mancep. Nah, perlu proses. Setiap orang si A, si B, si C itu rohaninya itu nggak sama. Mungkin sampai di sini untuk awal pertemuan kita. Nanti insya Allah akan disambung lagi di bab-bab yang lain. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afatim minna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam danihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Laul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebentar, insya Allah nanti sebelum duhur ada tamu dari jamaah Sosan. Jadi nanti mohon kerjasamanya sebelum duhur sekitar jam 10 nanti kita bersih-bersih. Nanti saya bangunkan kalau yang tidur untuk jam 10 nanti bersama-sama untuk bersih-bersih karena ada tamu dari Sosan atau Mbah Sosan. Tadi malam sudah inbox udah booking katanya mau silaturahim ke sini, ya alhamdulillah. Karena kita saja yang belum silaturahim ke masjid-masjid yang lain, kita hobinya malah rebahan. Makanya ya karena yang lain-lain itu sering silaturahim, misalnya Conan dan yang lain-lain itu sering silaturahim ke masjid-masjid itu. Tapi kita karena kadang-kadang ada acara di Incon dan sering ada di acara-acara yang sana, jadi belum bisa untuk silaturahim ke masjid-masjid yang lain. Semoga nanti kalau ada waktu longgar, kalau siang insya Allah kita bisa silaturahim ke masjid-masjid yang lain. Untuk sekarang insya Allah sudah longgar, silahkan istirahat. Kalau yang mau tidur ya silahkan. Nanti kalau jam 10 saya bangunkan jangan kaget nih. Mampir sun. Sarapan nih. Kayak sarapan enggak udah? Kayak sarapan. Wis waktu. Tok nih lah. Tutup enggak? Tutup. Yakin enggak? Malah kantor ya. Nek aku